Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Suci. Hari ini kita masih mau melanjutkan pembicaraan kita tentang pendapatan nasional. Tapi kali ini yang mau kita bicarakan nih adalah barang baru, disposable income. Disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Kan kita udah mempelajari kemarin mulai dari GDP dan GNP. Setelah kita mengetahui GDP, bagaimana merubahnya menjadi JNP? Kenapa mesti dirubah? Karena dalam GDP ini masih terdapat pendapatan warga asing. Ya, sedangkan JNP berarti sudah pendapatan, kalau yang kita teliti Indonesia langsung aja ya, berarti ini pendapatan asli Indonesia. Kemarin sempat ada yang menanyakan kalau negara berkembang bagaimana? Negara berkembang itu biasanya GDP-nya lebih besar dari GNP-nya. Tapi hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita untuk menentukan disposable income. Baik. Nah, ketika kita memperoleh GDP, dapat dari mana menghitung GDP? Tentunya kita ingat bahwa menghitung GDP itu bisa 3 pendekatan. Bisa pendekatan produksi, pengeluaran, dan penerimaan. Nah, kalau sudah dapat angka GDP, kita bisa menentukan angka JNP-nya. Bagaimana caranya? Ibu kasih cara dulu ya, nanti kalian silahkan pelajari lengkapnya. Pertama, ketika mengetahui GDP, untuk menjadi JNP itu dalam buku ada istilah F ditambah. F adalah pendapatan neto. Kenapa neto? Berarti kita harus membuat selisih dulu mana pendapatan milik asing FWNA dan ada FWNI. Ya, supaya nggak sulit, kita ganti aja FWNA ini misalnya dengan istilah F1. Kemudian FWNI ini adalah F2. Sedangkan F yang ada di rumus ini adalah pendapatan neto. Kalau neto berarti sudah harus selisih antara pendapatan warga negara Indonesia yang di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga asing yang di dalam negeri. Udah ngerti ya? Berarti kan kalau di GDP ada pendapatan warga asing yang ikut tercatat. Berarti selisihnya misal nih kita dapat pendapatan warga asing yang di dalam negeri di Indonesia itu angkanya misalnya 500. Kemudian pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu biasanya lebih rendah, misalnya 120. Maka angka F di sini adalah F sama dengan F2 dikurangi F1. Ini yang milik Indonesia, ini yang milik warga negara asing. Dengan sendirinya kita memperoleh angka negatif, yaitu negatif berapa nih? 380. Nah, berarti nanti kalau kamu sudah mendapatkan angka F, kalau angkanya negatif ya berarti nanti akan memperoleh angka GDP lebih besar dari GNP. Selanjutnya di sini dari GNP untuk menjadi Net National Product NNP itu dikurangi penyusutan. Penyusutan itu apa? Nanti silakan dicari dulu. Dari Net National Product itu untuk menjadi Net National Income itu ini huruf I ya. Dikurangi dengan, bukan ditambah nih maaf. Dikurangi lama. Dikurangi dengan pajak tidak langsung. Dari pajak tidak langsung, jadi ini GDP ditambah F, kalau F-nya negatif ya berarti ditambah dengan negatif, memperoleh GNP, dikurangi penyusutan, ini bukan ditambah, dikurangi penyusutan, jadi Net National Product. Dari produk untuk menjadi income itu biasanya berarti ada proses penjualan ya, dijual dari produk nih. Kamu bikin produk, kalau mau jadi pendapatan, bikin produk mobil, mau jadi pendapatan berarti mobilnya harus dijual. Pada saat penjualan ini akan ada pajak tidak langsung, menghasilkan Net National Income. Dari Net National Income ini akan menjadi Personal Income dengan cara yaitu ditambah pendapatan transfer payment, dikurangi faktor pengurang pendapatan yaitu asuransi, kemudian pajak perseroan, kemudian ada laba ditahan,
dan ditambah juga faktor pengurang nih. Jadi kalau ada pendapatan, sudah ada pendapatan, itu akan dikurangi asuransi, pajak perseroan, laba ditahan, dan iuran sosial. Oke, jadi dari net national income ditambah transfer payment ini pembayaran transfer, jadi yang menambah pendapatan, kemudian dikurangi faktor-faktor yang mengurangi pendapatan personal atau pendapatan perseorangan. Ini pendapatan perseorangan atau personal income. Setelah personal income dikurangi pajak langsung, barulah memperoleh disposable income. Jadi ceritanya gini, dari gross domestic product ini masih ada milik asing, kemudian ditambah F. Kalau di Indonesia, negara berkembang biasanya F-nya negatif, karena lebih banyak penanaman modal asing di Indonesia dibandingkan penanaman modal Indonesia di luar negeri. Ini hanya contoh angka ya. Nah, kemudian memperoleh GNP dikurangi penyusutan, menghasilkan net national product. Net national product dikurangi pajak tidak langsung menghasilkan net national income. Ini adalah pendapatan nasional bersih. Untuk menjadi personal income ini ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan faktor-faktor ini. Nah, ini merupakan pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan yang diperoleh perseorangan ini masih seluruh penduduk Indonesia ya. Kemudian ini adalah disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini kita bersihin dulu ya. Jadi setelah dihitung kita dapat nih, ini dia disposable income. Ini adalah pendapatan yang siap dibelanjakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Kalau oleh per masyarakat Indonesia, ya berarti nanti ada bahasan tentang bagaimana dari disposable income ini menjadi berapa pendapatan per orangnya di Indonesia. Itu beda lagi pembahasannya ya. Jadi kita baru mendapatkan rumus ini dulu. Nah, untuk tugas selanjutnya silahkan kalian ikuti GCR ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.